Kalau kita ngomongin tren sneakers, mungkin udah banyak banget tren sneakers yang udah kita lalui di Indonesia. Ada eranya tuh skate, ada eranya sepatu-sepatu skate tuh lagi booming banget, kayak Vans, kayak yang basic vulcanize gitu ya. Lalu ada eranya Converse yang dengan banyak warna-warninya. Ada eranya juga kita tergila-gila sama Air Jordan dengan siluet basketball klasiknya. Tapi kalau kita ngomongin tren tersebut, di 2-3 tahun belakangan ini, tren vintage runners, aka dead shoes ini tuh sempet jadi rajanya. Ya kan, siapa yang nggak tergiur gitu lah, pengen nyobain kayak New Balance 990, New Balance 2002 gitu kan. Kayak semua orang tuh pengen sepatu yang bentuknya seperti ini. Dan kalau ditanya ada nggak sih brand Indonesia yang bisa gue suggest untuk memenuhi keinginan teman-teman tersebut tanpa harus menguras kocek yang berlebihan? And welcome to Mendos Club, welcome to the Clue Card. Dan hari ini gue akan ngebahas tentang Mark Q The Isaac Series. Nah, kalau kita ngomongin tentang Mark Q ini, lo perhatiin ya, ini kalau dari boxnya aja, ini udah menunjukkan bahwa si brand ini tuh cukup serius gitu loh ya. Cukup serius untuk ngebuat karakter, ngebuat identity dari brandnya. Karena jarang banget brand sepatu lokal yang kotaknya tuh malah full print dengan gambar kayak gini. Tuh. Lalu di bagian bawahnya, ini ada menceritakan tentang perjalanan mereka, tentang konsep pembuatan si sepatu Mark Q ini. Nah, ini tuh kalau teman-teman baca di sini ada kayak Mark Q Co. didirikan oleh Marcelo David Chandra dan Monique Angelica pada bulan Februari 2020 ketika mereka masih tinggal di Sydney. Oh, jadi tuh mereka tuh sebenarnya orang asli Indonesia, mereka belajar di sono. Mereka mendirikannya itu via online loh dari Sydney, pertama kali dibuatnya, dibantu oleh tim kecil yang ada di Bandung. Sampai pada Maret 2021, akhirnya mereka balik ke tanah air dan fokus ngelanjutin si Mark Q ini. Wah, ini keren sih, jadi kayak memang apa ya, mereka hustle juga ya, ngelihat tren sneakers di sana dari Sydney, mereka mikirin untuk buat di Indonesia dan jadilah Mark Q ini. Tapi untuk semua penjelasannya, teman-teman nanti bisa baca. Tapi di luar itu semua, gue pengen langsung ke produknya, karena gue nggak ya mau sebagus apapun packagingnya. Kalau menurut gue nih packagingnya sangat bagus, rapi, tebel. Tapi ya packaging buat apa kalau sepatunya jelek? Nah, ini dia. Kenapa gue bisa ngebahas si Mark Q yang satu ini? Karena jujur gue nge-request ke ownernya untuk langsung buru-buru ngirimin sepatu ini pertama kali dirilis. Tapi kenapa baru sekarang gue bisa bahas? Karena sepatunya sold out. Jujur sepatunya sold out dan akhirnya sang owner bilang untuk ngirimin gue di batch berikutnya. Dan pertama kali impression pertama kali gue ngelihat sepatu ini, gue lepas dulu. Ini gue langsung lepas aja. Gue paling suka bentuk insole yang kayak gini. Kalau diperhatiin ya, tuh. Ini ada material foam ya yang bikin kaki lu nyaman banget. Terus construction sepatunya kalau diperhatiin, ya mungkin teman-teman juga nggak bakal buka-buka kayak gimana, tapi construction sepatunya ini sangat rapi dan bobotnya sangat enteng. Bagian uppernya itu kebanyakan mayoritas mesh yang bikin nih sepatu jadi cukup enteng. Lalu ada synthetic leather dan entah kenapa gue suka banget ngelihat siluet sepatu ini. Dan lu percaya nggak percaya, waktu lu megang sepatunya keluar dari box, gue bisa yakin banget ini sepatu akan nyaman banget digunakan untuk daily rutin kita. Karena nih sepatu lu lihat kokoh tapi ringan banget. Nah, akhirnya karena gue jujur ya, ini gue bukan apa ya, gue cukup impresif sih dengan si Mark Q yang Isaac ini. Harga sepatunya bayangin ya, cuma 459.000. Dan lu bisa dapetin sepatu yang kayak gini. Kalau temen-temen perhatiin sih, ini sepatu kalau kayak tadi gue bilang, ini tuh kayak vintage runner shoes. Yang tadi kalau gue ngomong contohnya, gue ngomongin tuh ke New Balance. Tapi pemilihan warna dan desainnya justru bikin nih sepatu menurut gue
ternyata tuh lebih mirip ke kayak Asics series dibanding New Balance. Gue cukup seneng ya ada anak-anak muda yang menurut gue tuh berani gitu loh. Berani ngambil keputusan, karena lo tahu sendiri lah, brand-brand lokal tuh selalu fokus pada vulcanize series, capsule series, dimana memang itu memudahkan mereka untuk membuat sepatunya. Kalau kita lihat memang kelemahan di sepatu ini tuh, lihat di bawahnya, ini kita bilang kayak istilahnya apa ya, istilahnya tuh calendar sole lah ya, istilahnya adalah outsole yang nggak ada brandingan mereknya. Akhirnya orang-orang tuh selalu kayak dengan patokan apa ya, wah ini mah outsole-nya mah nggak ada mereknya, jelek. Kalau buat gue sih itu bukan sebuah patokan sepatu bagus apa enggak sih ya. Menurut gue dengan cara mereka menggabungkan si sole yang udah ada, terus sole-nya ini juga menurut gue ya, ini build materialnya cukup oke. Bisa dilihat di sini sangat rapi. Lalu dia bikin dengan uppernya juga ini asli dari Bandung, dibuat dari para pekerja skala home industry juga. Men, gue ini respect banget. Sepatunya menurut gue sangat bagus. Lucunya, akhirnya gue ngobrol nih sama si Marcelo. Si Marcelo ini cerita bahwa pertama kali mereka ngebuat Marque ini, itu bener-bener via online. Komunikasi sama vendor, sama staff mereka itu bener-bener via WA. Nggak pernah ketemu vendornya langsung. Sampai akhirnya tuh, pertama kali mereka bikin brand ya, hampir ketipu. Akhirnya hampir ketipu, akhirnya R&D-nya lama, akhirnya mulai perlahan-lahan mulai lancar. Mereka balik nih dari Australia, mereka akhirnya ngurusin sendiri. Dan waktu mereka udah berhasil ngerampungin semua R&D-nya, you know what happened? Yes, COVID. Dan gila sih, untuk dengerin cerita dari dia ya, lu bayangin ya, ini anak muda dari Sydney, kuliah di luar negeri, pengen banget bikin brand, akhirnya mencoba semua komunikasi via online, sampai akhirnya balik ke Jakarta, udah mau jualan, ngabisin duit tabungan mereka, udah mau jualan malah COVID. Gokil sih, kayak jalannya sangat tidak mulus gitu loh, the struggle is real gitu loh. Tapi kalau lu lihat dari medsosnya si Marque ini, dari pertama kali mereka bikin produk sampai sekarang, improvementnya menurut gue keren-keren banget. Dan menariknya dari si Marque ini, dia ternyata nggak cuma jualan sepatu, mereka tuh bikin kayak jacket, varsity jacket, terus mereka bikin kayak ada satu produk yang gue sangat suka banget dikirimin ke gue, dia George ya, celananya anak-anak zaman sekarang ya. Harganya juga sangat affordable banget, tapi bagus banget buatannya. Gue kayak ngelihat harusnya semangat si anak-anak yang bikin brand di Indonesia nih harus kayak si Marcelo ini, yang ya mungkin banyak juga ya anak-anak muda di Indonesia yang bikin brand tuh pertama-tama langsung mulus gitu kan. Tapi nggak dengan si Marque ini, dengan semua struggle-nya, sampai akhirnya bayangin ya, si sepatu mereka ini tuh sampai dipesan langsung sama Mas Gibran Rakabuming yang sekarang jadi wakil presiden kita. Dan yang lebih kerennya lagi, di pemilihan presiden dan wakil presiden kemarin, tim 03, Pak Ganjar dan Pak Mahfud, dari timnya mereka tuh sampai mesen sepatu Marque edisi khusus yang ada tulisan Satset, slogannya mereka, dan dipakai di debat presiden tersebut. Ini sih menurut gue respect sih sama semua yang udah dilakukan sama Marque. Menurut gue sepatunya yang Isaac ini kalian nailed banget. Gue yakin sih sepatu kayak gini akan bisa diterima oleh masyarakat yang luas gitu ya. Karena gue pribadi jujur, gue suka sih beneran sama desain itu. Menurut gue you did a great job Marque, dan gue yakin sepatu ini bisa gue referensiin buat teman-teman semua yang pengen punya sepatu vintage dead runner dengan harga di bawah 500.000. Nanti gue akan masukin link supaya teman-teman bisa cek produk-produk Marque yang ada, bisa langsung belanja juga di sana. Yang pasti teman-teman, di episode yang kali ini gue nggak cuma pengen nge-suggest tentang sepatunya, tapi untuk di episode yang kali ini menurut gue teman-teman ini harus bisa ngambil satu hal yang positif dari perjuangan sebuah brand,
yang nggak mudah gitu, dimulai dari 2020 ngabisin semua duitnya COVID, hampir ketipu, lu bayangin, sampai akhirnya bisa dipakai sama toko-toko besar di Indonesia. Dan artikel ini juga awalnya udah sold out, ini aja dikirimin ke gue lagi karena enthusiast yang besar juga akhirnya di restock lagi. Yang pasti thanks for watching this episode, and sampai ketemu di episode berikutnya, and see ya.